Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Anak-anakku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya semuanya? Saya berharap kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Marilah pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali di daurah hari yang ketiga ini, yaitu hari Senin di jam yang pertama dengan tema adab menuntut ilmu, ya. Dengan tema adab menuntut ilmu, ya. Baiklah anak-anakku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, mungkin kalian sudah sering ya mendengarkan ya penjelasan ustadz tentang masalah adab menuntut ilmu. Akan tetapi ya anak-anak, dengan diulang-ulangnya ilmu, maka ilmu tersebut akan semakin melekat dan terpatri dalam hati kita. Dan mudah-mudahan tentunya ya kalian bisa mengamalkan adab-adab menuntut ilmu ini. Baiklah anak-anakku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebelum kita mempelajari adab menuntut ilmu, kita mempelajari terlebih dahulu pentingnya adab agar kita semakin semangat untuk mempelajari adab menuntut ilmu dan mengamalkannya. Ya, dalam menuntut ilmu ada beberapa adab yang perlu diperhatikan anak-anak. Namun sebelum perlu kiranya diketahui ya, tentang pentingnya adab tersebut, kita simak perkataan Burhanuddin Az-Zarnuji berkata, orang-orang yang hadir di majelis ilmu itu banyak, namun mengapa yang keluar berhasil hanya sedikit? Hal itu karena kebanyakan mereka tidak mengerjakan adab menuntut ilmu. Ini menunjukkan bahwasanya pentingnya adab menuntut ilmu. Seorang thalabul ilmi, seorang tilmid ya, yang ingin mendapatkan ilmu yang berkah, maka hendaknya dia ketika menuntut ilmu agama, menuntut ilmu yang bermanfaat, dia memperhatikan adab-adab menuntut ilmu. Ibnul Mubarak rahimahullah ta'ala berkata, anak-anak, aku belajar ilmu selama 20 tahun. Dan aku belajar adab ya selama 30 tahun. Adab tentang masalah menuntut ilmu. Itu adab ilmu ya. Adab tuh banyak luas ya. Itu selama 30 tahun. Jadi Ibnul Mubarak rahimahullah ta'ala, beliau lebih lama mempelajari adab daripada mempelajari ilmu yang syar'i. Ini menunjukkan bahwasanya adab itu perkara yang penting yang perlu kita perhatikan. Dan juga keutamaan yang lain atau pentingnya adab yang lain, ya. Ada ulama yang mengatakan, ahli ilmu, ya, mengatakan janganlah meremehkan adab anak-anak. Karena barang siapa yang meremehkan adab, maka ia akan meremehkan sunnah-sunnah. Dan barang siapa meremehkan sunnah-sunnah, maka ia akan meremehkan yang wajib-wajib. Ini anak-anakku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, pentingnya adab
yang perlu kita perhatikan agar kita terdorong mempelajari adab-adab menuntut ilmu dan mengamalkannya ketika kita menuntut ilmu di sekolah maupun secara daring. Baiklah anak-anakku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, adab menuntut ilmu yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah jujur dan ikhlas. Ya, jujur dan ikhlas. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar." Ya. Di sini maksudnya jujur anak-anak. Dan kita harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jujur di dalam hati kita ya. Kita menuntut ilmu agama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Tidak ingin menjadi terkenal, tidak ingin menjadi orang yang dipuji-puji orang. Dia betul-betul ikhlas, jujur di dalam hatinya dalam menuntut ilmu agama. Ia niatkan ketika menuntut ilmu agama untuk menghilangkan kebodohan dalam dirinya dan menghilangkan kebodohan dari orang lain, yaitu ketika kita mendapatkan ilmu kemudian kita dakwahkan sehingga kita bisa mengajari orang lain sehingga orang lain tersebut tidak bodoh kembali, menjadi pintar ketika kita dakwahkan. Kemudian yang kedua, mencari ilmu yang bermanfaat. Ya, ada suatu perkataan yang indah anak-anak ya. Seorang penyair berkata, "Alangkah banyak ilmu itu dan alangkah luasnya. Siapakah yang mengumpulkannya? Jika kamu harus mencari dan berusaha kepadanya, maka carilah yang bermanfaat darinya." Jadi ilmu yang bermanfaat di sini adalah ilmu agama Islam. Ilmu yang berkaitan tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala ya. Mempelajari agama Islam, mengenal nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah ilmu yang bermanfaat dan juga ilmu-ilmu dunia yang bermanfaat untuk kehidupan kita. Kemudian yang ketiga anak-anak, menyiapkan alat tulis. Ya. Imam Syafi'i berkata, sesungguhnya di antara penyebab terhalangnya ilmu adalah menghadiri majelis ilmu tanpa menyalinnya, ya, tanpa menulisnya. Otomatis kalau kita menulis, kita butuh alat tulis anak-anak. Pensil, buku, penghapus, dan yang lainnya. Sehingga ini perlu diperhatikan untuk kita siapkan. Kemudian yang keempat, fokus kepada ilmu tersebut. Ya. Ilmu itu tidak akan memberikan sebagiannya kepadamu sampai kamu memberikan bagianmu semua kepadanya. Jadi maksudnya kita harus fokus anak-anak. Kalau kita fokus, kita akan mudah memahami ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kita. Kalau banyak main, maka tidak akan mendapatkan ilmu tersebut. Yang kelima, memanfaatkan usia muda untuk menuntut ilmu. Memanfaatkan usia muda untuk menuntut ilmu. Hal itu karena apa? Karena belajar di masa kecil seperti mengukir di atas batu anak-anak. Sedangkan belajar di masa tua seperti mengukir di atas air. Karena apa? Kalau sudah tua itu anak-anak disibukkan oleh banyak urusan. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala ya, berkuasa menjadikan seseorang kuat hafalan walaupun usianya telah tua ya. Tapi kalau dia berusaha, insya Allah bisa meskipun sudah tua. Tidak ada kata terlambat. Yang ke berikutnya anak, hadir dalam keadaan rapi dan baik. Ya, hadir dalam keadaan rapi dan baik. Hendaknya ia tidak datang dalam keadaan menahan buang air. Ya, lapar, pikiran risau, pikirannya sumpek ya, dan sebagainya. Dalam keadaan rapi dan baik ya. Bajunya yang rapi ya,
harum, sudah mandi, sudah gosok gigi, dan yang lainnya. Kemudian yang ketujuh, bertahap dalam menuntut ilmu. Hendaknya seorang penuntut ilmu mendahulukan yang terpenting di antara sekian ilmu anak-anak. Seperti ilmu tentang akidah dan ibadah. Ya, berkaitan tentang akidah, tentang tauhid, dan ibadah tentang masalah fikih ya, serta yang dibutuhkan pada saat itu. Makanya penting anak-anak mempelajari tauhid dan fikih. Baik. Kemudian yang kedelapan adalah sabar. Ya, sabar. Kalian perhatikan sabar. Ya, sabar. Situ nomor 8 sabar ya. Kita harus bersabar dalam menuntut ilmu anak-anak. Ya, Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari Yahya bin Akatsir berkata, ilmu tidaklah diperoleh dengan jiwa raga yang santai. Jadi maksudnya apa? Maksudnya, ya, ketika menuntut ilmu kita harus bersabar. Ketika mendapatkan kesusahan, ya, susah menghafal, susah memahami, harus bersabar, ya. Karena ilmu itu tidak didapat dengan bersantai-santai, ya. Kemudian yang kesembilan, duduk yang sopan. Duduk yang sopan di hadapan sang guru. Tidak bersandar. Demikian juga hendaknya ia tidak duduk dengan duduk orang yang sombong. Ya, tangan kakinya di atas meja ya mungkin ya. Atau menaruh salah satu di atas kaki yang lain. Sombong ini, ya, duduk yang sombong. Ini tidak sopan. Maka harus diperhatikan nomor 9, duduk yang sopan di hadapan guru. Yang nomor 10, hadir di majelis ilmu sebelum guru datang, tidak terlambat ya. Kemudian anak-anak memuliakan yang ke-11, memuliakan guru namun tidak berlebihan. Ya. Memuliakan guru namun tidak berlebihan, ya. Sehingga ya 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 apa namanya? Tidak melebihi Allah dan Rasulnya, ya. Karena ia membawa apa? Kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kita harus muliakan guru itu. Karena dia telah membawa ilmu anak. Yang ke-12, memperhatikan 3 perkara, yaitu Al-Qur'an, sunnah dan tauhid. Ya. Ya harus diperhatikan ilmu ini, masalah Al-Qur'an, sunnah dan tauhid. Ini harus diperhatikan. Kemudian yang ke-13, tidak ngobrol sendiri dengan temannya. Banyak berdehem dan lain-lain, ya. Ini mengganggu KBM, kegiatan belajar mengajar di dalam kelas maupun di dalam daring. Kemudian adab yang berikutnya yang perlu diperhatikan anak-anak. Yang ke-14, berusaha tidak mengantuk. Ya, berusaha tidak mengantuk. Kalau mengantuk, maka izin untuk mengambil wudhu agar tidak mengantuk. Yang ke-15, tidak malu bertanya ketika dipersilahkan, ya. Kalau dipersilahkan siapa yang mau bertanya silahkan. Maka bertanya kalau belum paham atau ada sesuatu yang belum bisa dimengerti, ya. Maka tanyakan, karena bertanya adalah kebaikan dalam menuntut ilmu, ya. Tidak malu bertanya dalam menuntut ilmu. Ya. Kemudian yang ke-16, tidak memotong pembicaraan guru ini. Jadi ketika guru menerangkan, jangan dipotong pembicaraannya ya. Ketika di dalam kelas. Kalau daring mungkin agak jarang terjadi ya. Kecuali video call ya. Maka jangan sampai kita memotong pembicaraan sang guru ketika dijelaskan. Yang terakhir anak-anak memurojaah ilmu yang ia pelajari.
Karena dengan mengulang-ulang pelajaran yang telah disampaikan oleh guru, ini membantu ingatan kita ya, membantu pemahaman kita dalam memahami ilmu agama, ya. Oleh karena itu, kita sebagai thalibul ilmi, ya, penuntut ilmu, maka hendaknya kita mengulang-ulang atau memurojaah pelajaran yang sudah disampaikan. Dengan dimurojaah, hafalan kita, pemahaman kita semakin kuat. Demikian anak-anak, ya. Jazakumullah khairan telah menyimak daurahnya, ya. Apabila ada kesalahan, Ustadz mohon maaf sebesar-besarnya dan tugasnya yaitu nanti Ustadz kirim melalui Telegram ya. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.